video kali ini kita akan membahas tentang bab 2 kajian pustaka. Subtopik yang pertama, pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Teman-teman semua tahu nggak sih apa itu kajian pustaka? Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun alasan-alasan pentingnya melakukan kajian pustaka menurut Hart dalam Randolph 2009 yaitu: yang pertama, membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, menemukan variabel-variabel penting yang relevan dengan topik. Yang ketiga, mensintesiskan dan memperoleh suatu perspektif baru. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik. Yang kelima, menentukan konteks topik atau permasalahan. Yang keenam, merasionalisasikan pentingnya masalah. Yang ketujuh, meningkatkan dan menemukan kosakata subjek. 8. Memahami struktur isi. 9. Mengaitkan ide teori dengan penerapan. Subtopik 2, bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Format proposal kajian pustaka. Yang pertama, latar belakang masalah. Bagian ini berisi uraian atau gambaran umum yang dapat diperoleh dari koran, majalah, buku, jurnal, laporan penelitian, seminar, atau keadaan lapangan yang mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. 2. Rumusan masalah. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. 3. Tujuan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan-kegiatan kepustakaan yang dilakukan berupa keinginan realistis peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. 4. Kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan berupa keinginan realistis peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. 5. Metode kajian. Metode kajian menjelaskan semua langkah yang akan dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. 6. Definisi istilah. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang dilakukan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kekaburan. 7. Daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Subtopik 3, mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Apa itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka pemikiran. Yang pertama, memantapkan variabel yang diteliti. 2. Membaca buku dan hasil penelitian. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian. 4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. 5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. 7. Kerangka berpikir. Aturan penggunaan footnote, bodynote, dan endnote. 1. Footnote adalah berbagai keterangan tambahan dan bagian naskah-naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman. 2. Bodynote. Bodynote dilakukan ketika penulisan mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesai sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. 3. Endnote adalah salah satu cara mempertanggungjawabkan referensi yang digunakan dengan menuliskan data referensi pada bagian akhir karangan. Subtopik 5, penelitian relevan dan cara penulisannya. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti.
Cara penulisannya. Yang pertama, cari penelitian dengan judul yang memiliki keterkaitan atau persamaan dengan judul penelitian yang sedang kita teliti. 2. Analisis dalam bentuk paragraf dan tabel. Subtopik terakhir, hipotesis dan contohnya. Apa itu hipotesis? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hypo, artinya di bawah, dan tesis artinya pendirian yang ditegakkan. Hipotesa adalah sebuah sebutan keilmuan yang dipakai dalam bentuk aktivitas keilmuan yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir seperti biasa dan cara sadar, cermat, dan terarah. Dalam penggunaan sehari-hari, hipotesa ini kerap juga disebut dengan hipotesis. Contoh hipotesis, kita lihat dari rumusan masalah. Bagaimanakah produktivitas kinerja guru di SDX bila dibandingkan dengan guru di SDY? Hipotesis 0. H0 yang pertama, tidak ada perbedaan sama sekali antara kinerja guru di SDX dengan guru di SDY, atau adanya kesamaan kinerja antara guru di SDX dan guru di SDY. H0 yang kedua, kinerja guru di SD jauh lebih baik atau sama dengan guru yang ada di SDY. H0 yang ketiga, kinerja guru di SDX jauh lebih buruk atau sama dengan guru di SDY. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.